saya Yolanta Larima, calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Maluku Tengah. Saat ini saya didampingi oleh rekan kerja saya, Bapak Abraham Soplantila, selaku guru program keahlian usaha layanan pariwisata SMK Negeri 1 Maluku Tengah. Selamat pagi Pak Bram. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak Bram? Puji Tuhan baik, Bu Larima. Oke, ya Pak Bram, maksud saya mau bertatap muka langsung dengan Bapak adalah untuk melakukan atau membicarakan tentang praobservasi tentang kegiatan supervisi yang akan saya lakukan untuk Bapak, di mana nanti saya akan mengamati proses pembelajaran dari awal sampai akhir, kemudian kita akan mengevaluasinya. Oleh karena itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak sebagai langkah untuk lebih mempersiapkan diri lagi. Mungkin Bapak lebih percaya diri ketika nanti observasi akan dilakukan. Ya Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Yang pertama, dalam proses pembelajaran nanti yang akan dilakukan oleh Bapak, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Pak? Baik Ibu, untuk tujuan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu peserta didik dapat memahami dan melaksanakan pengoperasian peralatan media digital dalam mempromosikan daerah wisata setempat sendiri. Oh ya, berarti tujuan pembelajaran ini lebih fokusnya kepada keterampilan ya Pak. Jadi anak-anak akan diharapkan untuk bisa mengoperasikan peralatan digital untuk mempromosikan daerah tujuan wisata yang berada di sekitar mereka. Oke, kira-kira area pengembangan dari pembelajaran yang Bapak capai apa? Baik, Bu Larima, untuk ada area pengembangan yang saya capai ada 3 Bu. Yang pertama, peserta didik memiliki keterampilan berpikir kritis dalam pengoperasian media digital serta cara menggunakan dalam kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, keaktifan siswa dalam berdiskusi kelompok. Dan yang terakhir mungkin keaktifan dalam mempromosikan daerah wisata melalui media sosial itu sendiri. Oh ya, berarti di sini siswa diajak untuk berpikir kritis dan mereka aktif dalam berdiskusi dalam kelompok. Kemudian mereka juga harus mengembangkan kreativitas mereka ya Pak. Oke, dalam pembelajaran nanti model pembelajaran seperti apa yang akan Bapak gunakan? Ya, jadi mungkin model pembelajaran yang saya pakai yaitu project based learning, yang mana melalui tanya jawab dan diskusi, bahkan juga ada tugas kelompok yang akan saya berikan. Kemudian fokus pada pembelajaran berdiferensiasi dengan melakukan penerapan KSE atau kompetensi sosial emosional dan budaya positif dalam proses pembelajaran nanti. Oh ya, jadi dalam lagi project based learning, siswa nantinya diminta untuk menghasilkan sesuatu ya Pak, yang tadi dibilang bahwa akan mengoperasikan media digital untuk mempromosikan daerah wisata. Oke Pak, jadi strategi yang dipersiapkan untuk melakukan proses ini apa Pak? Saya menggunakan scientific learning dan teknik. Oh ya. Oke, bagaimana dengan penilaian yang akan Bapak lakukan selama proses pembelajaran ini berlangsung? Jadi untuk penilaian saya menggunakan 3 penilaian Bu. Ya. Untuk pertama yaitu penilaian diagnostik dalam arti penilaian diri sendiri dan dalam bentuk tes tertulis. Ya. Kemudian formatif dalam bentuk kegiatan proses pembelajaran, itu saya menilai sikap dan presentasi siswa sendiri, dan terakhir sumatif untuk tes tertulis itu sendiri. Oke, jadi ada 3 penilaian ya Pak. Diagnostik itu penilaian awal ya, terkait dengan pemahaman mereka. Kemudian formatif itu proses yang dilakukan, yang mungkin tadi diskusi di dalamnya Bapak menilai sikap dan sebagainya. Kemudian ada lagi sumatif ya, terkait dengan hasil yang mereka capai dari proses pembelajaran itu. Oke Pak, kira-kira rencana Bapak untuk melakukan proses pembelajaran ini sasarannya pada kelas berapa, kemudian waktu pelaksanaannya kapan Pak? Iya, jadi untuk sasaran saya di kelas 11 usaha layanan pariwisata tentunya untuk jam ketiga dan keempat di hari Kamis nanti. Oh ya, jadi pembelajarannya nanti atau observasinya akan kami lakukan pada kelas 11 usaha layanan pariwisata hari Kamis ya Pak, hari Kamis jam 3.4. Oke, 2 jam pelajaran sesuai dengan jadwal ya Pak. Ya, oke. Pak Bram, mungkin itu saja beberapa pertanyaan yang saya ajukan sebagai langkah untuk melakukan observasi. Mungkin nanti kita akan berjumpa pada kegiatan observasi di hari Kamis jam ke
3-4 di kelas 11 usaha dan pariwisata, dan mungkin setelah observasi dilakukan kita akan ada dalam kegiatan pasca observasi, mungkin ada beberapa pertanyaan sebagai refleksi dari Bapak mungkin atau evaluasi dari proses pembelajaran itu, dan nanti dalam pasca observasi itu akan didampingi juga oleh pengajar praktik saya, Pak. Ya, saya berharap semoga Bapak mempersiapkan diri lebih baik, percaya diri, saya yakin apa yang akan Pak berikan, ya itu yang terbaik untuk anak-anak didik kita. Oke, terima kasih Pak untuk kesempatan yang diberikan. Ya, Bapak Ibu sekalian, demikianlah hasil percakapan pra observasi yang saya lakukan bersama Pak Bram di saat ini. Semoga persiapan dari Pak Bram bisa lebih matang lagi untuk melakukan proses pembelajaran di waktu yang sudah ditentukan. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia. Halo semuanya. Baik, selamat pagi semuanya. Baik. Apa kabar hari ini? Baik, kelihatannya di dalam kelas Bapak Guru lihat keadaan kelas kurang bersih. Masing-masing mohon memeriksa kebersihan kelas dan melihat kiri kanan kelasnya. Sudah? Setelah itu mungkin masing-masing bisa berdiri. Mohon lihat teman kalian di samping kalian masing-masing. Sudah bersih belum? Sudah rapi belum? Oke ya. Oke, baik. Kalian lanjut kembali. Kita akan mulai pembelajaran kita di pagi hari ini. Namun sebelum kita mulai pembelajaran kita di pagi hari ini, Bapak Guru ingin mengecek kehadiran teman-teman. Sekretaris kelas? Saya Pak. Oke, karena siapa yang tidak hadir hari ini? Satu orang siswa Pak. Siapa? Ini sama Kenapa dia tidak hadir hari ini? sakit Pak. Sakit. Ya. Oke. Sakit. Sudah ada surat izinnya? Sudah Pak. Oke. Sudah ada izin ya? Ya teman-teman, kita doakan semoga izinnya bisa tetap sehat dan dia bisa mengikuti pelajaran kita di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Baik. Untuk itu Bapak Guru lihat bahwa teman-teman anak-anak belum semangat hari ini, ya, belum semangat hari ini. Mungkin untuk menambah semangat kita, Bapak Guru minta kalian untuk berdiri dulu ya. Berdiri, ayo. Ya. Sebentar ya. Oke, kita sudah mau semangat tidak? Hari ini semangat tidak? Semangat Pak. Semangat ya? Semangat tidak? Belum ya? Oke, kira-kira di slide yang Pak Guru tunjukkan ini, kalian punya menunjukkan perasaan kalian yang berapa? Mungkin, ayo kita tahu siapa? 3, oke. Ada lagi, ayo. Ya, berapa? 2, oke. 1, oke. Nah, berarti Bapak Guru lihat bahwa banyak sekali di antara kalian belum semangat paginya hari ini. Untuk menambah semangat kita pagi hari ini, kita buat kegiatan seperti biasa ya. Kita tetap semangat, biar lebih semangat, oke? Oke. Masing-masing untuk menyemangati kita, masing-masing untuk tetap semangat. Kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Oke, baik. Boleh duduk semuanya, tepuk tangan semua. Oke, jadi pastinya hari ini kita sudah semangat ya. Baik. Hari ini Bapak Guru akan memberikan pembelajaran untuk kalian. Namun Bapak Guru akan memberikan satu motivasi untuk kalian bahwa di era globalisasi teknologi itu sangat penting. Sehingga
kalian sebagai generasi muda harus meningkatkan teknologi dan perkembangan zaman ke depannya. Untuk itu Pak Guru minta masing-masing harus lebih fokus dalam proses pembelajaran ini karena ini sangat penting untuk proses kalian ke depannya, karena kalian ini generasi milenial ya, generasi yang nantinya harus memiliki teknologi yang cukup baik. Oke. Hari ini kita akan membahas tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta didik mampu melaksanakan pengoperasian peralatan dasar media digital untuk menarik daya tarik pelanggan. Oke. Sebelumnya Pak Guru mau tanyakan, kemarin kita membahas apa? Ya, Indra. Ya baik Pak, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi pada pertemuan kemarin Pak Guru telah menjelaskan tentang media digital. Jadi media digital merupakan jenis media yang menggunakan elektronik atau digital untuk menjangkau audiens. Salah satu contoh media yaitu media sosial yang di dalamnya ada Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Telegram, dan masih banyak lagi. Oke, good. Tepuk tangan dulu. Ada? Saya Pak. Oke, silakan. Terima kasih atas waktunya Pak. Jadi pembelajaran yang sangat pasar dari pembelajaran kemarin tentang media digital. Menurut saya media digital adalah sesuatu yang dihasilkan dan dikembangkan yang diikuti dengan perkembangan internet atau hasil dari perkembangan global yang sering kita pergunakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya seperti handphone, komputer, TV, dan media digital lainnya atau yang sering kita sebut dengan media elektronik. Dan di dalam media digital ini terdapat juga media yang digunakan sebagai media marketing. Contohnya seperti Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, dan lain-lain. Oke, tepuk tangan dulu. Kalian sudah cukup paham tentang materi kita pembelajaran kemarin. Nah, hari ini untuk lebih mendalam lagi materi kita, hari ini kita akan belajar mengenai pengoperasian peralatan komputer media digital. Kira-kira dari antara kalian ada yang tidak? Kalian tahu tidak apa itu peralatan komputer? Tadi Imen sampaikan peralatan komputer seperti media digital seperti apa tadi? Dan lain-lain. Jadi itu merupakan proses pembelajaran yang akan kita pelajari di minggu ini. Nah, sebelum kita masuk di dalam proses pembelajaran, Bapak Guru minta kalian menyimak video, yang mana video ini menjadi suatu ilustrasi untuk kalian membuat nanti tugas akhir kalian. Oke, anak-anak, apa yang kalian lihat pada video tersebut? Pertama, apa yang dibahas dalam video pembelajaran tersebut? Mungkin ada yang bisa menanggapi? Iya. Jadi video yang baru saja ditayangkan merupakan pertunjukan keberagaman budaya dan keindahan alam yang ada di negeri. Oke, tangan. Apa saja tujuan penggunaan media sosial dalam video pembelajaran video yang tadi? Kira-kira tadi yang tadi Sari bilang bahwa begitu banyak keberagaman budaya, kita punya keberagaman keindahan wisata. Kira-kira tujuan penggunaan media sosial penting tidak? Afif? Ya. Jadi tujuan penggunaan video tadi tersebut adalah menampilkan adat istiadat keindahan alam Indonesia dan karya budaya. Budaya. Kalau untuk pentingnya bagaimana? Pentingnya penggunaan media sosial dalam penting tidak? Penting Pak, karena melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Betul ya. Jadi terakhir, pernahkah kalian menggunakan media sosial untuk mempromosikan objek wisata? Nah, siapa? Siapa yang bisa? Imen? Pernah tidak kamu menggunakan media sosial untuk mempromosikan salah satu apa objek wisata mana?
penggunaan media sosial untuk mempromosikan suatu objek wisata. Tentunya saya pernah mempromosikan suatu objek wisata yang berada tepatnya di Kota Maluku, yakni di Kabupaten Maluku Tengah, yakni di Kota Masohi. Salah satunya adalah Pantai Tanjung Kuapu, Pak. Di situ saya mempromosikan mulai dari keunggulan yang ada pada destinasi tersebut, contohnya seperti keindahan pantai, fasilitas yang ada, pokoknya dan penerapan fakta pesona yang terdapat pada destinasi tersebut, Pak. Baik, kalian sudah cukup paham ya materi nanti yang kita pelajari ini. Tapi untuk lebih kita menggali lagi pentingnya media sosial dalam perkembangan pariwisata kedepannya. Karena pariwisata ini kan objek wisata yang perlu kita kembangkan dalam bentuk promosi. Ya, untuk itu Bapak Guru akan membagi dalam 3 kelompok. Yang kemarin Bapak Guru sudah melakukan penggayaan atau melakukan penilaian gaya belajar kalian masing-masing sesuai dengan minat kalian. Ya, ada 3 kelompok. Untuk itu kemarin sudah Bapak Guru bagi kelompok masing-masing menyesuaikan dengan kelompok yang kemarin. Berikutnya ya, kita sudah membuat proyek akhirnya. Tapi untuk proyek hari ini kita membuat dia punya perencanaan dulu dalam bentuk infografis ya. Untuk itu masing-masing kita sepakat minggu depan kita akan bahas kita punya proyek, tapi dengan catatan bahwa hari ini kita menyusun infografisnya sebagai proyek akhir kita hari ini. Oke? Ya, silakan. Baik, waktu sudah selesai ya teman-teman. Baik, begitu kita akan melakukan presentasi sesuai dengan kalian punya hasil yang sudah kalian buat. Mungkin fokus bersama. Satu, untuk melakukan presentasi hasil yang sudah di. Selamat pagi Bapak Guru dan teman-teman. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Di saat ini kami akan mempresentasikan tujuan kami dalam membuat infografis, yaitu untuk mengetahui rencana yang akan kami susun. Sampel yang kami gunakan adalah Pantai Ora yang memiliki SWOT yaitu Strength, Weakness, Opportunity, dan Threat. Mungkin yang Strength akan dijelaskan oleh teman saya. Bagaimana? Silakan. Ya, teman-teman dan Bapak Guru, saya akan menjelaskan tentang apa itu strength atau kemudian yang ada di Pantai Ora. Dari Pantai Ora adalah memiliki keunikan pantai yang terletak pada hamparan laut dangkal yang menjorok ke arah daratan, menjadi rumah bagi ratusan terumbu karang dan penghuninya. Keindahan dapat disaksikan langsung saat Bapak Guru dan teman-teman melakukan snorkeling. Kemudian bisa bersantai dan bisa menikmati sunset. Pantai Ora juga memiliki pasir putih yang bersih, sejuk, asri karena banyak pepohonan di sekitar pantai tersebut. Berikutnya, bagi teman yang menjelaskan tentang weakness, silakan. Jadi teman-teman, dari kekurangan dari Pantai Ora daerah dan tempat yang menjadi tantangan untuk sampai di lokasi sulit dan perjuangan serta
mungkin ancaman yang masih adalah persaingan antara destinasi yang Tujuan dari kami memiliki fotografi para Patewara adalah untuk menarik daya tarik wisatawan asing lewat sosial media dan lebih mengenalkan destinasi Indonesia khususnya di Maluku dan Maluku Tengah. Selanjutnya teman saya akan menjelaskan tentang proses perencanaan, yaitu perencanaan target. Teman-teman persilakan. Jadi teman-teman, perencanaan target kita adalah untuk wisatawan dan Strateginya yaitu untuk mengenalkan diri Jakut, untuk mengedit video dan lain-lain, dengan mempromosikannya lewat di sosial media yaitu Facebook. Ya, jadi teman-teman, alasan kami memilih Facebook untuk media promosi yang pertama, garis penggunaannya yang luas, yang empat dapat ditekan diri. Yang selanjutnya yaitu opsi penerbitan yang cepat dan beragam format cepat. Selanjutnya yaitu mudah diakses selama 24 jam. Alasan kami memilih media tablet karena tentunya mudah untuk menggunakan, banyaknya fitur, powerful, grafis, tanpa membayar. Sekian hasil presentasi kami. Mungkin ada pertanyaan dari kelompok 2 dan 3 kami persilakan. Oke, sebelum ada tanggapan dari teman-teman, kita berikan applause dulu untuk Oke, silakan kelompok 2 untuk menanggapi apa yang sudah atau memberikan saran. Silakan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Saat ini saya mewakili kelompok 2 memberikan pertanyaan kepada apa saja kelebihan atau kekurangan dari perencanaan negara berbasis. Terima kasih. Mungkin betul mau dijawab? Oke, kelompok 2. Ini dari kelompok 2. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami yang ketiga. Tapi kami menanggapi pertanyaan yang telah diajarkan oleh kelompok 1. Namun kami akan memberikan sedikit pertanyaan. Pertanyaannya itu bagaimana cara meningkatkan kualitas tempat wisata di Pantai Pak? Terima kasih. Ya baik, terima kasih kelompok 2 dan kelompok 3 yang telah memberikan pertanyaan bagi kami kelompok 1. Langsung saja saya akan menjawab. Yang pertama kelompok 1, apa saja kelebihan dan kekurangan dari pemesanan secara online? Yang pertama, hemat biaya. Dan yang kedua, menarik lebih banyak konsumen. Selanjutnya untuk kekurangan, yang pertama adanya persaingan ketat. Dan yang kedua, apa yang kita promosikan di media sosial tidak sesuai dengan realita. Ya, selanjutnya untuk kelompok 3, bagaimana cara meningkatkan kualitas objek wisata di Pantai Kora? Yang pertama, menjaga kebersihan pantai Kora tersebut agar tetap terawat, indah, bersih, dan nyaman. Dan yang kedua, yaitu kita dapat mempromosikannya lewat sosial media, salah satunya Facebook. Ya, mungkin itu saja jawaban dari kelompok 3. Apakah kalian sudah puas? Ada puas ya? Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok. Ya. Oke, boleh kalian boleh kembali ke tempat masing-masing. Baik, hari ini kita sudah cukup dengan pembelajaran kita di hari ini. Mungkin
Pak Guru minta kesimpulan akhir dari teman-teman atau anak-anak yang kalian. Kira-kira ada yang memberikan kesimpulan? Ya. Siapa? Baik, terima kasih atas kesempatan saya. Di saat ini saya membaca kesimpulan yang saya ambil dari pelajaran yang tadi kita pelajari bersama-sama, yaitu kesimpulannya adalah infografis adalah alat yang sangat efektif untuk mempromosikan produk wisata digital. Infografis dapat membantu memvisualisasikan informasi yang membuatnya lebih mudah dipahami bagi calon pelanggan. Dengan menggunakan infografis, kita dapat menampilkan fitur dan manfaat produk wisata digital kita dengan cara yang menarik dan mudah dibaca. Selain itu, infografis dapat dibagikan di berbagai platform online seperti situs web, media sosial, dan blog untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Jadi, dengan memanfaatkan infografis, kita dapat meningkatkan kesadaran dan minat akan calon pelanggan terhadap produk wisata digital kita dan pada akhirnya bisa meningkatkan penjualan dan pendapatan. Terima kasih. Jadi infografis itu nantinya menjadikan patokan kalian sebagai strategi ataupun tujuan untuk kalian proyek akhir kalian. Untuk pembelajaran minggu depan, kita akan masuk dalam presentasi proyek yang sudah saya susun tadi. Sesuai tadi Komsel sampaikan bahwa mereka akan menggunakan media Facebook sebagai media promosi dan mereka akan menampilkan akun-akun yang sudah mereka buat dalam bentuk media promosi objek wisata. Ya, untuk itu hari ini cukup. Pak Guru rasa cukup untuk pembelajaran hari ini. Pak Guru minta kesempatan satu orang untuk membawa kita dalam berdoa. Mungkin di antara kalian ada yang ingin menutup kita dalam berdoa? Ya, saya. Ya teman-teman dan Bapak Guru, sebelum berlanjut pelajaran kita di saat ini, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Terima kasih Tuhan atas terima kasih bagi kami, karena kami telah menyelesaikan seluruh materi kami dengan baik ya Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau meninggalkan kelas kami untuk Tuhan senantiasa memberkati kami dalam proses belajar selanjutnya. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Terima kasih ya. Sampai ketemu dalam pelajaran kita selanjutnya. Saya berharap kalian semua sehat dan tetap semangat untuk proses pembelajaran kita ke depan. Tepuk tangan untuk kita. Salam dan bahagia. Selamat pagi Bapak Ibu guru hebat semuanya. Saat ini kita akan ada dalam kegiatan pasca observasi, di mana beberapa hari yang lalu saya sudah melakukan kegiatan observasi atau pengamatan tahap pembelajaran terhadap rekan saya, Bapak Abraham Soplantila. Jadi langsung saja kita akan mulai kegiatan pasca observasinya. Selamat pagi Pak Bram, gimana kabarnya? Sehat? Puji Tuhan sehat Bu. Oke Pak Bram, jadi kegiatan kita di saat ini terkait dengan pasca observasi, di mana saya akan mengajak Bapak mengobrol tentang kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan beberapa hari yang lalu. Dan oleh karena itu ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh. Oke, ya yang pertama, bagaimana perasaan Bapak ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Pak? Baik bulan, jadi puji Tuhan saya merasa puas walaupun memang ada beberapa hal yang agak memang mungkin kurang. Hanya saya merasa puas dengan apa yang sudah saya lakukan kemarin. Oke, jadi Bapak sudah merasa ada kepuasan sendiri ya dari proses pembelajaran yang dilakukan. Kira-kira bagaimana perasaan Bapak ketika kehadiran saya sebagai supervisor dalam mengamati Bapak selama proses pembelajaran Pak? Ya, baik Ibu, jadi perasaan saya awalnya agak tegang dan khawatir ketika ada kehadiran seseorang yang mengamati, namun setelah itu saya bisa menjalankan itu dengan baik dan mungkin dengan lancar.
Ya, jadi adanya perasaan khawatir, tapi seiring waktu bisa berjalan dan proses kegiatan pembelajaran dapat berlangsung dengan baik sampai selesai. Oke, Pak Bram, bolehkah Bapak menceritakan kembali kegiatan atau proses pembelajaran yang sudah berlangsung? Baik Ibu Lan, jadi proses pembelajaran yang sudah berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang dimana tujuan pembelajaran yang dapat dicapai. Siswa terlihat aktif lewat diskusi kelompok, mereka dapat berpikir kritis, menyampaikan ide-ide serta berkolaborasi membuat rancangan proyek sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan di kelas ini. Oke, jadi proses pembelajarannya itu sesuai dengan yang sudah direncanakan, tujuan pembelajarannya bisa tercapai, siswa bisa aktif, mereka bisa berkolaborasi, adanya ide-ide baru yang dihasilkan, serta yang dari saya amati itu ya mereka bisa mencapai atau menciptakan sebuah proyek ya karya ya. Oke, Pak Bram, dari pembelajaran tersebut menggunakan model pembelajaran project based learning ya Pak. Oke, Bapak bisa mungkin memberikan gambaran sedikit tentang kegiatan model pembelajaran project based learning? Baik Ibu Lan, jadi penerapan model pembelajaran dengan singkat-singkatnya dapat berlangsung dengan baik. Dilihat dan peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan senang dan mungkin dengan rasa bahagia di dalam kelas ini. Oh ya, jadi sesuai dengan apa yang sudah saya amati, sintak-sintak atau poin-poin dari tujuan pembelajaran sesuai dengan model pembelajaran project based learning itu dapat dijalankan dengan baik. Dia dilihat dari keaktifan siswa ya, mereka sangat aktif dan mereka juga senang ya Pak, mereka bahagia. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya, menurut Bapak ada tidak ya hambatan dalam pelaksanaan pembelajaran waktu itu Pak? Oh iya, mungkin ada sedikit hambatan Bu terkait dengan perangkat yang saya gunakan seperti mungkin speaker, yang mana waktu saat saya melakukan proses pembelajaran itu tidak saya mungkin koneksi dengan komputer kurang baik sehingga dia mungkin membuat proses pembelajaran waktunya agak sedikit lama. Oh ya, jadi hambatan yang dialami Bapak itu terkait dengan penggunaan perangkat ya, perangkat antara speaker ke laptop ya. Jadi otomatis pasti mengurangi waktunya terbuang mungkin ya, tidak sesuai dengan waktu yang diharapkan. Oke, dari apa yang Bapak hadapi, solusinya bagaimana kalau misalnya ke depan dalam pembelajaran ada menghadapi atau mengalami kendala seperti itu Pak? Apa solusi dari Bapak? Mungkin untuk meminimalisir hal tersebut, mungkin di pelajaran berikutnya saya sudah harus mempersiapkan lebih matang lagi Bu mengenai perangkat-perangkat IT yang sudah saya gunakan, pertama persiapan diri saya sebelum melakukan proses pembelajaran tersebut. Iya, oh jadi luar biasa ya Pak, jadi maksudnya harus ada persiapan lebih matang lagi ya. Kira-kira menurut Bapak ke depannya hal-hal apa yang mungkin perlu ditingkatkan lagi dalam persiapan pembelajaran selanjutnya Pak? Sudah pasti saya akan melakukan pertemuan berikutnya sesudah yang terpanggil hasil evaluasi dari pertemuan kemarin. Oh ya, jadi dari hasil evaluasi setelah saya melakukan observasi, ada evaluasi mungkin antara kita ya, saya dan Bapak, saya sudah menyampaikan mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu ditingkatkan lagi. Jadi mungkin kedepannya Bapak harus lebih ya, semua ini untuk anak-anak didik kita ya Pak. Jadi yang diharapkan itu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Oke, mungkin yang terakhir ya Pak, Bapak bisa memberikan sedikit mungkin ada refleksi diri dari Bapak terkait dengan kegiatan kegiatan observasi, bahkan kegiatan pasca observasi yang kita lakukan di saat ini. Mungkin ada refleksi dari Bapak misalnya. Jadi mungkin ini menjadi refleksi khusus untuk saya Bu. Jadi refleksinya dalam arti saya bisa tahu kelemahan saya dalam proses pembelajaran, dan mungkin hal ini bisa meningkatkan proses-proses pembelajaran saya ke depannya dalam mempersiapkan diri terutama untuk kepentingan peserta didik tentunya. Ya, luar biasa sekali Pak Bram. Baik Pak Bram, jadi atas hasil evaluasi proses pembelajaran yang sudah dilakukan dan
apa yang kita bicarakan lewat pasca observasi ini, semoga itu dapat terus menggairahkan, meningkatkan kompetensi dari Bapak ya untuk kedepannya mungkin lebih baik lagi. Yang tadi Bapak sebutkan bahwa akan mempersiapkan diri sebaik-baik mungkin berkaitan juga dengan perangkat-perangkat yang digunakan, mungkin juga dengan model-model pembelajaran yang bervariasi ya. Jadi itu yang kita semua harapkan, semoga dari apa yang kita miliki kita bisa memberikan kepada siswa dan mereka memperoleh kualitas yang terbaik ya. Oke, terima kasih Pak Bram untuk bantuan dari Bapak juga atas kegiatan yang sudah boleh berlangsung dari mulai kegiatan observasi bahkan sampai pasca observasi yang kita lakukan di saat ini. Ya, walaupun ada sedikit kendala atau masalah, tapi semua bisa terselesaikan. Baik Pak Bram, terima kasih untuk segala proses yang sudah berlangsung telah membersamai saya dalam kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi maupun kegiatan pasca yang observasi yang sudah kita lakukan di saat ini. Di saat ini juga saya berterima kasih atas kehadiran daripada pengajar praktik saya, Ibu Dereni Tua Peter, yang membersamai kami di saat ini pada kegiatan pendampingan individu kelima ya terkait dengan coaching untuk supervisi akademik yang kita lakukan di saat ini. Apapun yang kita lakukan semoga dapat memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu guru hebat yang ada di Indonesia dan terlebihnya dapat memaksimalkan potensi dari anak-anak didik kita tercinta. Ya, terima kasih, salam dan bahagia.